bagaimana sih Pak untuk pengelolaan logistik yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka dalam mempersiapkan logistik dan juga untuk mengelola logistik tersebut? Walaupun di awal terkesan kita agak terlambat dalam pengadaan karena sesuatu dan lain hal, hari ini juga menggunakan teknik untuk timbang surat suara. Jadi surat suara itu misalnya 10 lembar berapa gram, kemudian 20 sampai nanti 100. Nah, di saat sebelum kita memasukkan logistik tersebut ke dalam amplop, kita tes uji timbang lagi. Kalau untuk metode timbang ini sudah pernah dilakukan di pilkada atau pemilu sebelumnya Pak? Untuk metode timbang ini alhamdulillah. Untuk fasilitas yang ada di TPS Pak, nah, kira-kira dari KPU Bangka apakah menyediakan fasilitas dan juga yang aksesibel untuk pemilih disabilitas dalam memilih nanti pada saat hari pemungutan suara? Jadi seperti yang kita ketahui di Kabupaten Bangka kan masih hidup berdampingan dengan kita itu masyarakat adat ya Pak ya. Eksistensi mereka masih ada di dunia modern sekarang. Nah, untuk masyarakat adat itu sendiri Pak, kira-kira bagaimana dari KPU Kabupaten Bangka menggait mereka untuk menggunakan hak pilih, atau adakah mungkin sosialisasi khusus untuk mereka-mereka ini agar nantinya saat hari pemungutan suara mereka datang dan juga menggunakan hak pilih mereka? Ya, untuk mereka, kita anggota PPS kita yang di desa setempat beberapa kali mendatangi mereka untuk mensosialisasikan bahwa kita akan ada pemilihan nanti di tanggal 27 Agustus. Karena di Kabupaten Bangka kan ada 5 paslon, jadi bijak-bijaklah memilih. Jangan sampai mereka tidak datang untuk memilih, karena partisipasi masyarakat sangat kita perlukan, dan satu suara itu sangat menentukan masa depan Kabupaten Bangka. Halo Sebagai Pemilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengulik kembali seputar persiapan logistik yang ada di Kabupaten Bangka untuk pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2025. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yang merupakan Ketua dari KPU Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Sirato. Ya, selamat datang Pak dalam podcast kami. Dan gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Di tengah-tengah kehektikan pilkada ulang ini, tetap semangat ya Pak ya untuk bisa datang ke sini menghadiri undangan dari podcast Ngopilu. Oke Pak, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Karena banyak sekali ini penonton dari podcast Ngopilu yang penasaran terkait dengan pengelolaan logistik yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi gimana Pak, udah H-5 nih sebelum pilkada ulang tahun 2025, dan bagaimana sih Pak untuk pengelolaan logistik yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka dalam mempersiapkan logistik dan juga untuk mengelola logistik tersebut? Ya, terima kasih. KPU Kabupaten Bangka hari ini telah mempersiapkan logistik pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka. Walaupun di awal terkesan kita agak terlambat dalam pengadaan karena sesuatu dan lain hal, namun setelah kita lakukan pemesanan ke vendor logistik kita, alhamdulillah kemarin sudah kita pesan dan datang dengan kondisi baik. Setelah kita lakukan sortir lipat selama 3 hari, 2,5 hari tepatnya, baik secara jumlah, alhamdulillah sampai hari ini cukup, terutama untuk surat suaranya. Ditambah 2,5% juga sudah cukup. Dan KPU Kabupaten Bangka telah melakukan sortir lipat. Kemudian hari ini setelah sortir lipat kemarin, kita lakukan packing juga dan dimonitoring langsung oleh Bawaslu. Di hari kemarin juga KPU Kabupaten Bangka kedatangan Pak Kabinda untuk memonitoring langsung terkait kesiapan logistik kita yang alhamdulillah menuju H-1 pemilihan nanti, insya Allah logistik Kabupaten Bangka siap didistribusikan. Oke, jadi untuk persiapannya sudah kira-kira berapa persen nih Pak, kalau Bapak ini menghitung secara persentase? Iya, kalau kita persentasekan
kesiapan logistik kita sampai hari ini sudah menuju 95%. Oke, 95%. Tinggal packing, kemudian terkait ketepatan jumlah, hari ini kita melakukan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa surat suara itu tepat jumlah, tepat sasaran, dan nanti tepat waktu untuk proses distribusinya. Oke. Bahkan kita hari ini juga menggunakan teknik untuk timbang surat suara. Jadi surat suara itu misalnya 10 lembar berapa gram, kemudian 20 sampai nanti 100. Nah, di saat sebelum kita memasukkan logistik tersebut ke dalam amplop, kita tes uji timbang lagi. Kalau memang meleset ternyata gramnya lebih atau kurang, mungkin ada indikasi kurang, baru kita hitung kembali. Dan mudah-mudahan dalam logistik kita kali ini, karena untuk satu pemilihan, mudah-mudahan tepat sasaran dan tepat jumlah serta tepat waktu juga. Oke. Untuk metode timbang ini sudah pernah dilakukan di pilkada atau pemilu sebelumnya, Pak? Untuk metode timbang ini, alhamdulillah untuk di Kabupaten Bangka memang belum pernah dilakukan. Namun kemarin setelah saya konsultasi langsung ke KPU RI, tepatnya ke Kepala Logistik KPU RI Pak Yonter Derajat, menyarankan kepada kita untuk di finishing akhirnya kita menggunakan metode timbang. Jadi alhamdulillah sudah kita lakukan proses timbangnya sampai hari ini, alhamdulillah tidak melesetnya, tidak begitu banyak. Namun tetap kita lakukan proses hitung manual gitu untuk memastikan bahwa jumlahnya tepat. Oke, berarti sudah melalui beberapa kali proses, entah itu persortiran, kemudian pengecekan juga ya Pak ya, sehingga dipastikan tepat jumlah dan juga aman sampai dengan ke TPS masing-masing nanti ya. Iya. Oke, untuk fasilitas yang ada di TPS nih Pak, nah, kira-kira dari KPU Bangka apakah menyediakan fasilitas dan juga yang aksesibel untuk pemilih disabilitas dalam memilih nanti pada saat hari pemungutan suara? Iya. Untuk TPS yang aksesibilitas, alhamdulillah sampai hari ini kita ada beberapa TPS yang memang ada untuk pemilih disabilitas. Yang pasti kita menyiapkan TPS tersebut harus sesuai dengan spek biar mudah diakses oleh mereka. Yang pasti tidak ada gundukan tanah ataupun tangga, biar mereka mudah mengakses. Sejauh ini di pilkada ataupun di pemilihan sebelumnya, untuk TPS yang aksesibilitas sudah disiapkan sendirian Pak oleh KPU Kabupaten Bangka. Oke, berarti untuk pemilihan ulang ini sudah dipastikan semua orang bisa memilih ya Pak ya. Iya. Dan juga bisa diakses semua oleh seluruh kaum yang atau masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka. Nah, untuk tantangan sendiri Pak dalam proses pendistribusian logistik di Kabupaten Bangka, kira-kira apa Pak? Dari tahun ke tahun dan dari pemilihan ke pemilihan, baik pileg pilpres, di Kabupaten Bangka itu kan kita tidak ada kepulauan, tidak ada pulau di luar. Memang Kabupaten Bangka adalah kabupaten terluas di antara kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun akses jalan kita hari ini alhamdulillah cukup baik, dan kebiasaan kita mendistribusikan logistik itu di H-1 itu alhamdulillah tercapai. Karena titik terjauh kita kalau dari Sungai Liat Kabupaten Bangka itu ke Romodong itu kan, kemudian ke sininya ke Penagan, dan alhamdulillah kebiasaan kita kalau kita mulai distribusi dari pagi, sore harinya sudah sampai semua ke kantor desa masing-masing di 81 kelurahan desa. Jadi nggak ada tantangan geografis apapun ya Pak ya? Nggak ada, paling cuaca mungkin hujan. Namun kalaupun ternyata hujan, kita memang sudah menyiapkan, kita kerjasama dengan PT Pos untuk mobil yang mengangkut kotak suara tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dan ada terpal gitu untuk menahan jangan sampai kotak suara tersebut basah karena hujan. Iya, oke. Baik Pak, berbicara tentang tantangan tadi, seperti yang kita ketahui di Kabupaten Bangka kan masih hidup berdampingan dengan kita itu masyarakat adat ya Pak ya. Eksistensi mereka masih ada di dunia modern sekarang. Nah, untuk masyarakat adat itu sendiri Pak, kira-kira bagaimana dari KPU Kabupaten Bangka menggait mereka untuk menggunakan hak pilih, atau adakah mungkin sosialisasi khusus untuk mereka-mereka ini agar nantinya saat hari pemungutan suara mereka datang dan juga menggunakan hak pilih mereka?
Ya, untuk masyarakat adat sendiri itu ada tersebar di 2 kecamatan ini, di daerah Blinyu sama di daerah Riau Silik. Nah, kalau di Riau Silik itu di Desa Mapur tepatnya, yang kebiasaan disebut orang Lom itu, eh, masyarakat adat itu kini sudah tidak seperti dulu yang kita bayangkan, karena mereka sudah berbaur dengan masyarakat modern. Namun untuk mereka, kita anggota PPS kita yang di desa setempat beberapa kali mendatangi mereka untuk mensosialisasikan bahwa kita akan ada pemilihan nanti di tanggal 27 Agustus. Nah, untuk di wilayah Blinyu sendiri, masyarakat adat itu ada beberapa kakak kurang lebih, dan itu didatangin juga oleh anggota PPS kita untuk menyampaikan bahwa kita akan ada pemilihan. Nah, terkait TPS dari masyarakat adat tersebut, sempat kita datangi juga, mengingat jarak segala macam, dan jaraknya masih cukup kompetitif lah untuk dijangkau, sekitar 1 kilometer dari masyarakat adat tersebut. Berarti untuk KPU Kabupaten Bangka juga sudah memastikan kalau mereka bisa menggunakan hak pilihnya ya Pak di 27 Agustus nanti ya? Iya. Oke. Nah Pak, ini terakhir sih Pak, pesan dan harapan untuk pemilihan ulang tahun 2025. Ya, tentunya KPU Kabupaten Bangka berharap sebelum ini pun kita melakukan debat di tanggal 20 kemarin. Saya sebagai Ketua KPU juga menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bangka umumnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, karena di Kabupaten Bangka kan ada 5 paslon, jadi bijak-bijaklah memilih. Jangan sampai mereka tidak datang untuk memilih, karena partisipasi masyarakat sangat kita perlukan, dan satu suara itu sangat menentukan masa depan Kabupaten Bangka. Harapan kita, KPU Kabupaten Bangka berharap kepada masyarakat Kabupaten Bangka tentunya untuk jangan lupa datang ke TPS di hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025. Mudah-mudahan pilkada ini berjalan dengan baik, tentunya menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat. Demikian. Terima kasih Pak. Siap. Untuk waktunya dan juga kesempatan untuk hadir di podcast Ngopilu di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik adik pemilih, kami sampaikan bahwa jangan lupa untuk datang ke TPS di tanggal 27 Agustus 2025 khusus untuk warga Kota Pangkal dan Kabupaten Bangka. Dan sampai jumpa di episode podcast Ngopilu selanjutnya.